Ini Pak Gustaf Toto, beliau memang mendoafi di Ormu. Saya ketemu 2019 di Pasir Enam saat melakukan ritual. Layaklah mereka pakai ini. Pak Adi Serolo mendoafi SKO. Oh, mati. Next. Teman-teman, kita coba ngulik, senggol sedikit, senggol dong, asik. Ini foto saya lupa tahun berapa, tapi antara 2018 atau 2017 di Kota Raja. Ini acara potong tumpeng atau peresmian lah, dan diundang Pak Ondoafi almarhum Pak Ramses Ohe, dan ini pemilik acara. Ini mati dulu yang ini. Ini pemilik acara. Yang terlihat keren siapa? Mahkotanya siapa? Pemilik acara ya. Yang mendoapi ini loh. Akhirnya pondonya bingung, dan kita juga penonton kita bingung. Yang mendoapi ini siapa? Ini apa ini? Ya toh? Ya, itu sudah yang terjadi sekarang. Mahkota raja yang berlabel harga, akhirnya siapa saja boleh pakai. Tidak tahu aturan, ya toh? Pakai sembarangan, dijual. Tidak tahu mungkin itu koruptor, dia pakai juga, bikin malu. Next. Ini yang saya bilang tadi, selfie. Wih, berapa ekor nih? Dilindungi loh guys. Satwa dilindungi. Aduh. Oke, next. Yes. Ada dipakai untuk pernikahan, hanya tari-tarian biasa. Ya, ini istri-istri inilah pejabat. Saya nggak bisa sebut. Yang di bawah kenal ya? Ya, public figure, Airlangga. Wih. Nyapres ya kayaknya. Ntar dulu Pak. Next. Tidak hanya itu, terkadang ada pejabat pemerintah atau tokoh nasional yang datang ke Papua selalu diberi penyematan mahkota cendrawasih sebagai bentuk penghormatan. Sehingga setiap pemberian akan membuat masyarakat terus-menerus berburu. Karena ada permintaan, ada pesan, mahkota raja, akhirnya jadi label, ada harganya. 10 pejabat, 10 mahkota, 10 cendrawasih kita hilang. 100 pejabat dalam 1 tahun, apakah saya bisa mengatakan 100 cendrawasih kita hilang? Lalu populasinya tadi hanya 2 butir, belum lagi pembalakan liar, pengalih fungsian lahan. Next. Nah ini, betul ya, kita sering lihat ya. Betul. Kita sering lihat, mahkota raja loh, kesulungan loh, tapi dipakai oleh orang dari luar. Nah ini, teman-teman, saya dengan teman-teman Eco Defender, Tower Jayapura, Rumah Bakau, kadang agak miris, tapi kita nggak mundur, kita nggak memilih berbicara kaitkan ke politik, tapi kita kita letakkan masalahnya. Secara tatanan adat, ini Papua, kesulungan, istilahnya orang adat lah, ketua lah yang pakai. Jangan orang-orang yang mungkin nggak paham filosofinya. Kenapa saya bilang mahkota raja? Dia punya strata, raja ya, dia yang punya masyarakat ke bawah, kepala suku Ondoafi seperti itu. Bukan yang kepala daerah yang dipilih 5 tahun, setelah itu bubar jalan. Mending kalau terpilih lagi jadi 10 tahun. Itu mahkota raja, artinya raja yang punya masyarakat gitu. Ini kan memang raja, tapi kan terpilih dari politik dan ada batas waktu. Sementara Ondoafi kan tidak. Ketika dia meninggal, anak laki-lakinya yang meneruskan mahkota itu. Itu. Saya pernah, saya pernah pakai topi. Saya sampai cetak 4 buah. Saya cetak di Jakarta. Saya cendrawasih. Bang, mana topinya Kebal? Jadi saya cendrawasih, Pak Jokowi datang, Pak Gubernur ada, saya pakai. Sekalipun beliau tidak nyahut, tidak memperhatikan, tapi paling tidak saya berbahasa bahwa Tuhan ini niat baik saya.
Untuk negeri yang memberi saya minum, memberi saya makan. Seperti itu. Saya nggak peduli dia mau lihat atau enggak. Tapi ini bahasa kalbu saya kepada orang yang sosok yang menciptakan saya, Tuhan, seperti itu. Saya mencoba, teman-teman terus mencoba. Tidak peduli dia siapa gitu. Kami di Rumah Bakau tidak akan mundur kalau bicara soal cendrawasih. Saya banyak menemukan tanda heran, makanya saya berani bicara. Ketika teman-teman ketika berjuang, saya selalu katakan ini, ketika saya salah dalam berbicara, silakan alam menegur saya. Nggak apa-apa. Gamel, kayaknya perjuanganmu salah ini. Kamu bahasamu salah, silakan tegur, nggak apa-apa. Gitu. Tapi selama ini saya bersyukur, saya justru menemukan banyak tanda heran. Itu. Ini pekerjaan yang menurut saya ya masih banyak yang lebih besar ketimbang cendrawasih. Tapi mulailah dari hal kecil gitu. Ketika kamu serius bergumul satu masalah kecil selesai, nanti dikasih masalah yang lebih besar. Next. Teman-teman, saya coba kasih rincikan solusi. Kalau teman-teman punya ide pikiran boleh ditambahkan. Kita memperkaya, memboboti. Solusi, ada birdwatching, kebijakan yang berlandas kearifan lokal, pembuatan penangkaran menghidupkan ekonomi kreatif. Next. Birdwatching untuk perburuan liar, sejatinya masyarakat adat setempat bisa merubah konsep berpikir dari yang memburu, membunuh, memperdagangkan menjadi sesuatu yang lebih bijak dan arif. Ekowisata birdwatching sangat mungkin dilakukan, dan ini sudah dilakukan di beberapa titik. Di Yapen ada, Repang Muay binaan WWF ada, hingga kampung di Tablasupa binaan BBKSDA. Masyarakat bisa memadukan dengan tari-tarian, kuliner, homestay, jadi ada pendapatan. Kalimat saya begini, tidak harus menebang, tidak harus membunuh untuk mendapatkan uang itu. Kelola saja, SDA-mu apa? Saya punya kali, coba lihat bisa nggak buat para-para di situ, bisa nggak buat ayunan di situ. Undang, publis di media sosial, bantu, gandeng, membuat circle, komunitas, LMA, segala macam, publikasi, kita datang kok. Tanpa harus menebang, tanpa harus membunuh untuk mendapatkan uang. Next. Ini yang sudah dilakukan oleh Pak Alex Y. Simon. Tadi saya ketemu anaknya, saya mengundang tapi kayaknya anaknya lagi sibuk. Kita datang loh ke sana, bukan datang pulang tangan kosong. Kita nitip duit. Satu apa ini? Tour guide kita bayar 1,6, 1.600.000, 1,8 belum homestay-nya. Artinya kita datang ke sana bawa duit. Belum kulinernya. Itu. Kita mendapatkan ya ilmu-ilmu baru kearifan lokal. Next. Kebijakan yang berlandas kearifan lokal. Untuk habit yang rusak di sini pemerintah perlu memproteksi dengan kebijakan yang berkearifan lokal. Tidak lagi mengeluarkan kebijakan yang akhirnya melahirkan lahan-lahan baru dan merusak ekosistem habit bagi satwa dilindungi. Oke, Dok, Toki Palu tak pemekaran, bangun, habis hutan, generasi mati. Ada banyak satwa dilindungi di Papua yang tinggal di hutan. Di tingkat paling bawah bisa dipikirkan untuk melahirkan sebuah kesepakatan bersama, dimulai dari tingkat kampung atau disebut peraturan kampung. Teman-teman, ketika sebuah kampung dia sepakat, oke, kami punya peraturan kampung. Aja. Kita break dulu ya. Ngopi, nyambi, ngemil, silakan. Saya coba lanjut ya. Teman-teman boleh nyimak, kita diskusi santai aja nih. Oke, kebijakan yang berlandas kearifan lokal. Wah, ini suara saya sudah menggelegar melebihi bunyi di depan. Untuk habit yang rusak, di sini pemerintah perlu memproteksi dengan kebijakan yang berkearifan lokal. Tidak lagi mengeluarkan kebijakan yang akhirnya melahirkan lahan-lahan baru dan merusak ekosistem habit bagi satwa dilindungi. Ada banyak satwa dilindungi endemik di Papua yang tinggal di hutan. Di tingkat paling bawah, yang juga bisa dipikirkan untuk melahirkan sebuah kesepakatan bersama, dimulai dari tingkat kampung atau bisa disebut peraturan kampung. Ini juga bisa dipakai mengingat masyarakat adat dalam aturan. Bagi yang melanggar, sanksi aja. Nah, jadi saya coba memberi gambaran yang gampang. Ketika satu masyarakat kampung, di situ ada cendrawasih, ada kasuari, ada kali,
mereka sepakat saja, tanah kita jangan jual ya, pohon jangan kita tebang, kita jaga, cendrawasih jangan kita bunuh, jangan kita buru. Sepakati, kalau perlu para adat, disepakati di para adat, di OB, Oki Palu. Nah, ketika ada orang datang masuk, orang luar datang masuk, dia ingin menembak, aturan kampung, patuhi aturan kampung. Jadi perda itu secara luas, tapi ketika masyarakat kampung sudah bisa memproteksi wilayahnya sendiri, saya kira ini bisa menjadi satu solusi sementara gitu. Di samping kita mendorong lahirnya regulasi proteksi cendrawasih ataupun satwa dilindungi. Sulap merah. Untuk penangkaran, untuk populasi yang lambat dan terganggu akibat berbagai faktor, teman-teman ini solusi, bagian dari solusi. Jadi tadi ada peraturan kampung bisa, bird watching bisa, dan ini penangkaran. Cendrawasih ditangkar. Bisa dipakai sebagai satu solusi. Taman burung dan rimba reptil di Bali Gianyar, Bali merupakan salah satu penangkaran burung cendrawasih yang tergolong berhasil. Termasuk tahun lalu Gubernur Khofifah bersama Universitas Brawijaya dan Balai Besar Inseminasi buatan menggagas penangkaran di Jawa Timur. Tapi itu ketika populasi terancam, betul-betul terancam. Jadi kita buat penangkaran, upaya penyelamatan. Next. Ini yang berikut, menghidupkan ekonomi kreatif. Persoalan ekonomi pelatihan bagi masyarakat termasuk pemanfaatan potensi SDA yang dimiliki bisa menjadi satu solusi agar tidak dilakukan. Iqbal mana? Sorry, ambil imitasi karya nanti saya sebutin. Asik. Termasuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki bisa menjadi satu solusi agar tidak dilakukan dengan berburu dan membunuh. Saya memilih kalimat, kita bisa hidup tanpa apa ya? Tanpa uang. Ya. Kadang saya pakai gini. Ya, orang Papua bisa hidup tanpa uang, tapi dia akan susah ketika tidak punya dusun. Itu. Kita bisa hidup tanpa uang, tapi kita susah ketika ditanya dusun lu mana? Tidak ada. Dusun tempat makan kok dijual? Iya toh. Nah, ini teman-teman, mahkota raja yang juga berlabel harga. Keren ya? Mana? Nggak ada lampu sorot gitu, gimana gitu? Lighting mandala. Saya kasih tunjuk biar kayak gadis payung sudah. Seperti ini ya. Mirip ya? Mirip. Ya. Tapi ini imitasi. Ini dari sabut kelapa. Dari sabut kelapa. Mana yang itunya? Yang kecil. Oh, ada ini. Ini dari sabut kelapa. Karya siapa? Pak Sobikan. Tepuk tangan dulu. Ini karya beliau ini. Nih, tidak usah yang asli, guys. Imitasi juga bisa kita bikin mirip, guys. Seperti itu. Difoto dulu mas. Carinya kurang ya. Jadi begitu, ekonomi kreatif ditumbuhkan. Pak Sobi kan sempat kewalahan. Aduh, saya nggak punya tenaga loh untuk bikin barang ini. Padahal ketika PON, beliau juara 3. Dan itu banyak yang mesen, beliau kewalahan, nggak bisa memenuhi orderan gitu. Betul ya Pak? Betul. Nah itu.